kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Kang Dugu, pemburu atau pencuri artefak warisan budaya bernilai ratusan juta. Sehari sebelum upacara pembongkaran pagoda di sebuah kuil, Kang berhasil mengelabui dua petugas kebersihan demi bisa masuk dan mencuri patung Buddha tersebut. Berita hilangnya patung sudah disiarkan tapi tak membuat Kang merasa bersalah ataupun takut. Ia pun langsung menemui salah seorang kolektor yang begitu tertarik dan sangat ingin membelinya. Namun karena harga yang ditawarkan sangat murah, Kang memutuskan mencari kolektor lain yang lebih menghargai nilai dari artefak itu. 이거 파는 물건 아니라니까요. 5천, 5천, 5천. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan Ji Sang-gil, seorang CEO hotel sekaligus kolektor yang sangat terobsesi dengan artefak kuno di seluruh dunia. Ia bahkan memiliki brankas khusus untuk mengumpulkan dan melindungi benda-benda tersebut, dilengkapi dengan proteksi super ketat hingga sensor gerak yang bisa menembak siapapun yang membobol ruangan itu, tahan guncangan gempa, kebakaran, banjir, tsunami, gunung meletus, puting beliung, dan lain sebagainya, sehingga sangatlah mustahil jika dibobol oleh para perampok abal-abal. Sang-gil yang sudah tahu kabar hilangnya patung Buddha pun langsung memerintahkan asistennya bernama Yuli untuk menghubungi tangan kanannya bernama Samsul. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menemukan patung itu sebelum para polisi menemukan dan mengembalikannya ke dalam kuil. Tak butuh waktu lama, anak buah Samsul berhasil menemukan Kang yang masih sibuk mencari-cari kolektor dengan tawaran tinggi. Sebertemunya dengan Samsul, Kang mulai merasa jika Samsul tak benar-benar serius dan mungkin saja akan menghabisinya sehingga alhasil, terjadilah aksi kejar-kejaran hingga menimbulkan kekacauan dan mengganggu aktivitas lalu lintas. Sempat Soledad dan hampir tertangkap, Kang masih lolos dari kejaran Samsul dan komplotannya. Diemen aksi mereka disadari oleh sekelompok polisi yang sedang bertugas mencari keberadaan patung Buddha. Aksi mereka pun akhirnya dihentikan oleh seorang detektif, kita sebut saja Pak Detektif, menanyakan apa yang terjadi dan apa yang sedang mereka perebutkan. Si detektif meminta Samsul menyerahkan plastik berisi artefak itu yang cukup membuat Samsul gelagapan, tapi ternyata 이게 뭐지? entah apa yang terjadi sebelumnya, artefak budaya itu tiba-tiba berubah menjadi patung murah yang bahkan bisa dibeli di toko biasa. Rupanya patung asli telah ditukar oleh adik Kang tepat saat mereka berpura-pura terjatuh karena ia sudah menduga hal-hal semacam ini bisa saja terjadi. Baik waktu, Kang kembali menemui Samsul untuk melanjutkan transaksinya dengan si pembeli asli. Namun si pembeli yang dimaksud ternyata bukan Sang-gil melainkan kolektor lain dari Cina. Di mana si pembeli untungnya membawa Yuli untuk memeriksa keaslian patung. Dan karena Yuli tahu benda ini sangat dicari oleh dunungannya, ia pun mengatakan bahwa patung tersebut palsu, bukan tanpa alasan, melainkan demi agar benda tersebut tidak jatuh ke tangan orang lain. 가짜네요. Kali ini Yuli memilih memaafkan pengkhianatan Samsul kepada Sang-gil yang padahal telah dipercayakan untuk mencari patung tersebut. Yuli juga memberikan kartu nama miliknya kepada Kang agar ia langsung menghubunginya dan menjual patung tersebut kepadanya. Bicara tentang Yuli, ia bukan hanya setia dan profesional dalam pekerjaannya, melainkan juga perempuan cerdas lulusan Harvard di bidang sejarah seni, menguasai beberapa bahasa asing, sehingga hal itu membuat adiknya Kang yang sedang melihat profil Yuli pun merasa iri dengan segudang pencapaian wanita itu. 얼굴도 예쁘고 완전 짜증나는 캐릭터네. 해본 게 있거든? Berlokasi di tempat kasino, Yuli dan Kang langsung melakukan transaksi patungnya. Yuli membayar patung itu dengan chip kasino senilai $200.000 atau 3 miliar rupiah sebagai bayarannya. Yang mana hal ini adalah cara terbaik dan aman untuk melakukan pencucian uang. 뒤에서 배우면 끝이 없다니까. 오케이.
Bukannya langsung menukarkan chip ke kasino, Kang justru bermain-main dulu dengan menaruhkan seluruh chip tersebut, yang mana hal itu membuat seluruh uangnya lenyap hanya dalam sekali main saja. Yuli yang sudah menduga hal itu pun mengajak Kang makan malam di restoran dengan maksud untuk menawarkan sebuah pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut adalah mencuri mural dari makam Goguryeo. Namun setelah mendengar jika hadiahnya berupa mobil, Kang langsung menolak dan hanya ingin uang tunai berupa cash bukan chip kasino seperti tadi. Untuk melancarkan aksi pencurian itu, Kang dan adiknya menemui seorang pria terkenal bernama Indiana Jones, sosok yang diceritakan sang ayah karena pernah menghapus mural di makam kerajaan Silla dan memajang lukisan aslinya di kamar. Mereka pun langsung menjelaskan tujuannya, yaitu ingin melakukan hal serupa, sehingga Jones pun setuju setelah diiming-imingi bayaran tanpa ada potongan harga. Sebelum aksi, Jones menjelaskan rencananya terlebih dahulu untuk mencuri mural nanti, yang setelah dirasa cukup, Kang dan Jones pun akhirnya pergi ke China dengan ongkos transportasi ditanggung oleh Yuli, serta dikirim satu orang sopir yang akan mengantar dan membantu mereka selama di sana. Tiba di tempat tujuan, Kang dan Jones pun langsung menggali tanah untuk masuk ke dalam makamnya. Mereka memahat mural tersebut satu persatu dengan sangat hati-hati dan mengumpulkannya pada kotak yang sudah disiapkan. Sementara si sopir bertugas menjaga situasi agar tidak ketahuan polisi. Tapi tiba-tiba 수고했습니다. berhasil menghabisi si sopir yang ternyata sengaja dikirim untuk menghabisi Kang. Mereka pun kembali dengan selamat membawa mural yang diminta langsung ke hadapan Sang Gil sendiri. Kang meminta pembayaran secara kontan langsung melalui dirinya sendiri, dan jika ia tidak setuju, Kang tak akan ragu untuk mengembalikan semua itu ke tempatnya. Sang Gil pun mau tidak mau menyetujui permintaan Kang tersebut, yang mana saat berjabat tangan, Kang memperhatikan bekas luka pada tangan Sang Gil sama seperti milik pria yang pernah ia temui di masa kecil, di mana Kang pernah diminta untuk mengambilkan sebuah vas antik dari lubang sempit. Namun setelah melakukan hal itu, ia mendapati ayahnya dihabisi oleh seorang pria dengan bekas luka yang sama, lalu mengubur Kang kecil hidup-hidup bersama jasad sang ayah. Dan alasan mengapa Kang masih hidup sampai saat ini adalah karena ia ditemukan selamat oleh pria yang sampai saat ini merawatnya bersama dengan anak gadisnya. Kang kembali menemui Sang Gil untuk memberitahu rencananya yang ingin merampok makam lagi, yang meski makam itu dikenal makam kosong, sebenarnya tersimpan rahasia besar, yaitu pedang asli milik Raja Joseon, di mana Sang Gil sempat tidak percaya karena pedang itu ada di museum. Namun Kang kembali menegaskan jika yang di museum hanyalah sebuah replika. 선조가 임진왜란이 끝난 후에 타버린 성종의 죄를 수습하고 Untuk lebih meyakinkan Sang Gil, Kang memberikan selembar kertas kuno berisi titah kerajaan yang ditulis langsung oleh sang raja, yang mana di dalamnya berisi perintah agar pedang asli disembunyikan di makam, sebuah rahasia yang tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi. 수고했어. Saat Sang Gil mulai tertarik, Kang justru ragu karena teringat masa lalu saat salah satu warisan budaya miliknya dijual kepada pria yang menyimpannya sembarangan dan membuat benda berharga itu lenyap terbakar. Oleh karena itu, Kang ingin pedang Raja Joseon hanya dimiliki oleh orang yang benar-benar siap dan mampu dalam menjaganya. 준비가 되어 있는 클라이언트한테 한잔 하겠나? Sang Gil pun langsung mengajak Kang ke brankas pribadinya di ruang bawah tanah hotel, membuat Kang langsung terperangah dengan sistem keamanan super ketat dan berlapis, di mana niat awalnya yang ingin merampok pun seketika ciut karena jelas ruangan itu mustahil untuk dibobol oleh perampok sekelas dirinya. Setelah melihat betapa amannya tempat itu, Kang merasa lega dan akhirnya setuju jika Sang Gil memang layak dan pantas menjadi pemilik pedang pusaka Raja Joseon. Namun tentu dengan bayaran yang tidak murah, yaitu 100 kali lipat dari harga murah sebelumnya. 비싸요?
Sanggil mendengar kabar pemerintah akan melakukan restorasi makam Seo Leung karena sering banjir. Ia pun langsung meminta Yuli mengatur dan mengawasi Kang serta memenuhi semua kebutuhan operasinya secepat mungkin, di mana Yuli segera memberikan Kang sebuah rumah untuk dijadikan kantor sekaligus tempat mereka berdiskusi dan merencanakan proses penggalian. Kang mengajak seorang tukang sekop legendaris, kita sebut saja si tukang sekop, untuk bergabung ke dalam proyek besar mereka. Meski sulit dibujuk, Kang akhirnya berhasil meyakinkannya setelah dijanjikan sebuah kencan buta dengan seorang wanita. Dalam diskusi pertama dengan Samsul dan Yuli, Kang menjelaskan bahwa mereka harus memulai penggalian dari sebuah kafe dan mulai bekerja pada malam hari, di mana suara bor bisa disamarkan oleh musik keras agar tidak dicurigai warga sekitar, sehingga Samsul langsung membeli seluruh kafe tersebut secara paksa demi operasi mereka. Si tukang sekop mengajak beberapa rekan tambangnya untuk mempercepat penggalian sebelum proyek restorasi dimulai, di mana tanah hasil galian langsung akan diangkut dan disamarkan sebagai sisa renovasi. Dan untuk lapisan luar makam yang terbuat dari batu kapur, Jonas telah menyiapkan cairan kimia yang bisa melelehkan batu tersebut. Namun Kang masih memikirkan cara untuk membuka lapisan granit yang melindungi peti. 그나마 제일 얇은 쪽이 바닥일 거야. 다 방법이 있으니까. Saat proses penggalian sedang berlangsung, Samsul bertugas karaokean sekencang mungkin agar suara bor bisa tersamarkan. Namun tanpa ia sadari, dari luar kafe ada si detektif yang bersikeras ingin memasuki kafe tersebut, yang meski sudah diperingatkan untuk tidak masuk, si detektif tetap memaksa untuk memasuki kafe itu. Di sana si detektif mendapati lantai penuh pasir hingga membuat Samsul gelagapan dan berlaga memarahi para pekerja. Samsul langsung beralasan bahwa pasir itu berasal dari para pencinta alam yang baru pulang mendaki gunung, tapi tiba-tiba ya, sungguh merinding. Si detektif mendapati goyangan para pria di dalam ruangan itu yang membuatnya ingin segera pergi. Apalagi saat Kang mengajaknya bergabung dan menggodanya sambil memberikan kartu nama untuk menghubunginya. Sehingga si detektif pun memilih langsung pergi saat itu juga. 생기면 연락 줘. 아우 귀여워. Setelah si detektif pergi, tim Kang langsung memperdebatkan kelalaian Samsul dalam menjaga pintu kafe. Yang di tengah perdebatan, si tukang sekop melaporkan bahwa ia menemukan batu besar yang hanya bisa ditembus dengan cara diledakkan. Namun karena batu itu berada tepat di bawah jalan raya, ia pun memilih untuk meledakannya dari atas dan bawah secara bersamaan agar ledakan itu terlihat seperti kecelakaan biasa. Setelah tim Kang berhasil meledakkan tempat itu sesuai rencana, si detektif pun segera melakukan penyelidikan dan mendatangi toko di depan lokasi kejadian untuk memeriksa rekaman CCTV. Yang dalam rekaman itu, ia melihat seorang pria tiba-tiba menyelamatkan seekor anjing seolah sudah mengetahui akan terjadi ledakan. Dan setelah memperhatikan wajah si pria lebih teliti, ia pun sadar jika pria itu adalah orang yang ia temui di bar dan sempat memberikannya kartu nama. Saat sedang bekerja itulah, Samsul sekonyong-konyong mengungkapkan kebenciannya terhadap Sanggil pada Kang dan meminta untuk bekerja sama untuk menghabisi Sanggil. Karena setelah pedang itu dikeluarkan, Samsul memberitahu jika Sanggil akan berada di kafe dan menghabisi semua orang termasuk Kang itu sendiri. Sehingga oleh karena itu, ia meminta Kang menyerahkan pedang padanya, sementara Sanggil akan dihabisi oleh pembunuh bayaran yang sudah Samsul sewa dari luar negeri. Selain Samsul, Yuli pun rupanya diam-diam berkhianat dan berniat mencuri artefak di brankas milik Sanggil. Yuli memotret kunci ruangan untuk diduplikat dan menemui pembuat brankas itu yang ternyata sudah menyiapkan salinan retina mata dan sidik jari milik Sanggil, di mana Yuli langsung memberikan si pembuat brankas tiket pesawat untuk ia segera kabur ke luar negeri. 마지막 문의 열쇠는 진 회장이 가지고 있는 것.
Singkat cerita, hari yang ditunggu Sanggil pun tiba. Ia dan para anak buahnya menunggu sambil memantau pekerjaan Kang melalui kamera, di mana Kang berhasil mencapai lapisan granit atau pelindung terluar peti yang ketika granit tersebut berhasil dibor, pedang pusaka itu benar-benar muncul yang membuat Sanggil begitu bahagia saat melihatnya. Seperti yang sudah Samsul duga sebelumnya, Sanggil memerintahkan Samsul menyusul Kang dan menghabisi semua orang setelah pedang itu dibawa keluar. Begitu memasuki lubang, Samsul langsung menghubungi pembunuh bayaran untuk menghabisi Sanggil dan antek-anteknya di bar. Namun Samsul meninggal mereka menunggu isyarat yang akan diberikan terlebih dahulu. Karena granit yang menjadi lapisan terluar makam terlalu tebal dan bor mati akibat terendam air, Samsul mulai protes dan menyarankan agar Kang langsung meledakkannya saja. Namun tepat ketika Kang seolah akan memasang bom, ia justru menyerang Samsul dengan Jonas yang langsung mematikan semua lampu sampai akhirnya... Ya, Samsul pun akhirnya terseret arus gorong-gorong hingga membuat Sanggil yang melihatnya langsung naik pitam, di mana kekesalannya makin menjadi saat menyadari jika Yuli sudah menghilang dari sampingnya. Yuli rupanya sedang bergerak menuju ke berangkas rahasia milik Sanggil. Begitu Kang dan Jonas keluar, mereka langsung dihadang oleh Sanggil yang marah sambil menodongkan pistol. Kang langsung membela diri dan menjelaskan bahwa terowongan itu hampir runtuh dan mereka harus menerima serangan dari Samsul. Namun meski begitu, Kang meminta satu kesempatan, yaitu dengan menggali dari jalur atas, karena dengan kondisi di luar yang sedang sibuk menangani banjir, mereka semua tidak akan ada yang menyadari adanya penggalian. Dan benar saja, semua orang termasuk polisi sedang sibuk menghadapi banjir dan kemacetan parah, memberi Kang dan timnya kesempatan menggali makam dengan alat berat tanpa satu orang pun curiga. Sanggil juga menyaksikan langsung ketika Kang berhasil mengangkat peti itu ke permukaan, dan sebagai momen yang sangat bersejarah, Kang pun meminta Sanggil sendiri yang membuka petinya sehingga... Entah apa yang terjadi, pedang yang sempat dilihatnya tiba-tiba menghilang, membuat Sanggil menuduh jika Kang telah menyembunyikannya sebelum melakukan penggalian. Yang ketika Sanggil bersiap menghabisi Kang, Kang pun jujur terkait ia adalah pria yang pernah Sanggil kubur hidup-hidup bersama jasad ayahnya, di mana semua ini rupanya memang sudah direncanakan untuk balas dendam. Masih tak percaya, Kang juga memperlihatkan semua artefak milik Sanggil di berangkas sudah berada di dalam rumahnya sendiri. Hal itu tentu membuat Sanggil muak karena Kang sangat berani mencuri semua benda berharga miliknya. Sementara di tempat lain, Yuli yang juga baru tiba di sana pun langsung kaget dengan semua artefak di berangkas sudah kosong melompong. Kang akhirnya naik ke atas dan membiarkan Sanggil berada di bawah makam. Kemudian ia memberikan Sanggil kue coklat sebagaimana yang pernah dilakukan Sanggil dulu kepadanya. Kemudian ia pun segera mengubur Sanggil hidup-hidup di makam itu. Rupanya Kang diam-diam bekerja sama dengan si detektif termasuk Jonas dan si tukang sekop. Di luar diskusi dengan Yuli dan Samsul, Kang juga berdiskusi untuk membobol berangkas lewat jalur bawah dan menggunakan drone untuk menonaktifkan sensor. Drone tersebut ternyata diam-diam disimpan oleh Kang saat ia pertama kali datang ke sana, dan video pedang milik Raja Joseon adalah hasil rekayasa adik Kang yang ia buat sendiri. Keesokan paginya seluruh artefak yang dicuri Sanggil resmi dikembalikan ke kantor administrasi warisan budaya. Kang melihat si detektif memberikannya jempol sebagai tanda penghargaan atas aksinya itu. Sempat sedih karena tak mendapatkan hasil apa-apa, Kang pun langsung menunjukkan uang tunai hasil jarahan dari berangkas yang ternyata bukan hanya menyimpan benda-benda kuno. Sanggil sendiri akhirnya berhasil ditemukan oleh para pekerja restorasi yang mulai membersihkan area makam dalam kondisi sangat menyedihkan. Sementara nama Yuli justru melonjak naik Pak Pahlawan karena ternyata Kang menggunakan nama Yuli atas kembalinya seluruh artefak itu. Bahkan berita nasional pun turut mengundang Yuli untuk memuji keberaniannya. 부끄럽습니다.
그래서 오늘 이 자리에 이번 사건의 내부 고발자 Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Yuli yang menerima panggilan dari Kang, memberitahu bahwa ia sedang bersiap terbang ke Jepang, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil kembali artefak-artefak yang pernah dijual oleh Yuli pada saat itu. Tamat, endingnya sangat membagongkan.